lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya bersama kita berdua, aku Ayu Rahmawati dan juga Aku Ayunda Taya. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Hari ini aku seneng banget karena kita pakai baju cantik banget, tapi tentunya kita nggak ke kondangan ya hari ini. Benar. Karena hari ini itu kita mau merayakan Hari Batik Nasional yang bertepatan di tanggal 2 Oktober. Bener banget, Tay. Aku tuh sebagai orang Indonesia ya, entah kenapa rasanya tuh kalau misalkan pakai batik, pakai kebaya, pakai sesuatu yang ciri khas Indonesia, rasanya tuh makin cantik, makin anggun. Entah kenapa ada aja gitu feeling kayaknya kayak emang gitu. baju-baju tersebut tuh diciptakan untuk orang Indonesia aja gitu. Walaupun sebenarnya semua orang bisa menggunakan, tapi kalau orang Indonesia yang pakai tuh ekstra gitu loh cantiknya. Kayak ada ruhnya gitu ya, kayak Betul bawa banget. kebudayaan kita sendiri, dan pastinya juga mungkin karena nilai-nilai sejarahnya banyak, kita juga jadi lebih menghargai nih kain-kain Iya. batik, terus kebaya dan lain sebagainya. Dan seperti yang kalian udah lihat juga di video sebelumnya, kalau banyak banget orang-orang di luar negeri atau mancanegara itu menggunakan batik juga. Dari mulai orang-orang biasa seperti kita ini ya, dan juga artis-artis, bahkan seingat aku salah satu tokoh dunia itu Nelson Mandela tuh juga pernah menggunakan batik. Bener banget, Bill Gates juga pernah pakai dengan waktu itu kunjungannya ke Indonesia, pakai batik juga. Ini pastinya adalah salah satu bentuk hal yang apa ya, kita patut apresiasi ya untuk menghargai budaya kita di Indonesia ini. Betul banget. Dan teman-teman tahu nggak sih bahwa sebenarnya kayak tadi yang udah saya bilang, bahwa Hari Batik Nasional itu diperingati pada tanggal 2 Oktober. Ini aku selalu ingat Hari Batik Nasional tanggalnya, karena cuma beda 1 hari sama ulang tahun aku. Oke. Jadi kayak dekat banget. Dan menurut sejarahnya, kenapa sih tanggal 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional? Karena batik ini ditetapkan sebagai daftar Intangible Cultural Heritage atau ICH dari UNESCO, atau bahasa Indonesianya adalah warisan kebudayaan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada sidang UNESCO di Abu Dhabi. Dan maka dari itu juga ini keputusan tersebut disambut baik oleh pemerintah Indonesia, dan jadi adalah sebuah kepres atau keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 tentang peringatan Hari Batik Nasional. Maksudnya adalah supaya ini masyarakat Indonesia bisa tetap menghargai budaya batik khususnya. Dan biasanya juga kalau misalkan udah tanggal 2 Oktober ini orang-orang kantor atau mungkin sekolah-sekolah ini mewajibkan siswa mahasiswanya atau pegawainya untuk memakai batik. Tapi aku setuju banget sih, dan karena batik sekarang juga udah makin modern, jadi kalian bisa merancang sendiri desain batik kalian yang bisa kalian kenakan untuk tanggal 2 Oktober. Betul banget. Dan perlu kalian ingat kembali kalau 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional karena memang pada tanggal 2 Oktober UNESCO secara resmi akhirnya mengakui, memutuskan dan menetapkan bahwa batik Indonesia ini sebagai salah satu warisan budaya dunia yang patut untuk dilestarikan. Dan tentunya UNESCO memiliki kriteria sendiri untuk menetapkan batik, di mana batik ini memenuhi 3 dari 5 kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu tradisi dan ekspresi lisan, kebiasaan sosial dan adat istiadat masyarakat, dan juga perayaan-perayaan serta kemahiran kerajinan tradisional. Betul banget, tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah batik, ini mungkin teman-teman tahu ada batik yang harganya relatif terjangkau, ada juga yang harganya ini mahal banget. Biasanya ini terkait dengan teknik penulisan dari batik itu. Nah, teknik dari pembuatan batik itu sendiri ini menggunakan gambar motif di atas kain dengan menggunakan 2 alat nih, yaitu canting dan lilin malam. Kata dari batik sendiri ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya adalah amba. Artinya ini adalah menulis dan juga titik. Walaupun ternyata batik ini diambil dari bahasa Jawa, fun fact-nya adalah pertama kali batik ini di Jawa ini sebenarnya tidak tercatatkan. Dan menurut beberapa sumber mengatakan bahwa batik ini sebenarnya pertama kali ditemukan atau diperkenalkan dari India atau Sri Lanka sekitar abad ke-6 atau ke-7. Jadi ini adalah kata seorang pustakawan Belanda yang namanya adalah J.P. Rovaya. Oh, mungkin tekniknya kali ya Kak, karena kan kalau misalnya coraknya itu udah ciri khas dari Indonesia sendiri. Iya.
Seperti yang Kak Ayu juga udah bilang, kalau banyak orang ini mengira batik ini berasal dari Jawa. Tetapi dua peneliti mengatakan kalau batik ini taunya tidak berasal dari Jawa. Yaitu ada seorang arkeolog asal Belanda bernama J.L.A. Brandes dan juga seorang sejarawan Indonesia yaitu F.A. Sucipto yang berpendapat bahwasannya tradisi batik ini merupakan asli dari Toraja, Flores, Halmahera, dan juga Papua. Bener banget, walaupun banyak yang berpendapat mengenai keberadaan batik, terus sejarahnya juga ini mungkin masih ada yang berbeda gitu ya, salah satu sejarawan dengan sejarawan lainnya. Tapi sebenarnya mantan Presiden Indonesia kedua lah, yaitu Bapak Soeharto yang pertama kali memperkenalkan batik di mata dunia. Jadi waktu itu Pak Harto ini dia mengenakan batik pada saat menghadiri konferensi PBB. Bahkan pada saat itu Pak Harto juga sengaja untuk menyediakan batik untuk souvenir kepada para perwakilan negara di PBB tersebut. Jadi dengan itulah orang-orang baru aware dan kenal mengenai batik dan mungkin baru tahu juga bahwa oh ini tuh asal atau khas dari Indonesia. Betul banget. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari tekniknya, di mana zaman dulu pasti teknik membuat batik kan pasti sederhana ya Kak. Jadi nggak kaget kalau ditemukan teknik ini di berbagai negara juga. Cuman mungkin yang ciri khas dari Indonesia adalah coraknya. Apalagi Indonesia juga luas kan, jadi berbagai daerah tuh punya coraknya masing-masing. Iya bener banget, dan ngomong-ngomong masalah coraknya nih Tai, kalau misalkan kita ngomongin batik itu emang tiap daerah punya ciri khasnya sendiri ya. Bahkan di Jakarta itu yang paling terkenal ada yang namanya batik pucuk rebung sama batik ondel-ondel. Kalau ke Jawa Barat ada yang namanya Mega Mendung, terus tengah ada Parang. Emang itu semua itu khas banget dan pasti itu jadi kaya banget Indonesia. Betul, paling enggak kita tuh harus tahu beberapa. Makanya supaya kalian lebih tahu, kalian tuh juga harus merayakan Hari Batik setiap tahunnya. Mungkin di tahun ini dan di tahun depan itu berbeda asalnya. Jadi mungkin tahun ini dari Jawa Barat, tahun depan dari Jawa Tengah, biar kita juga mengenal satu sama lain batik-batik yang ada di Indonesia. Bener banget, tapi tadi ngomong-ngomong masalah batik nih ya, kan pasti ada momen-momen dimana kita pakai batik gitu ya. Entah itu mungkin kondangan, entah itu mungkin acara kampus dan lain sebagainya. Kalau kamu tadi, menurut kamu cara yang paling enak buat kamu bisa pakai batik atau menurut kamu paling stylish gitu, biasanya kamu mix match-nya gimana tuh Tai? Jujur ya, batik itu sebenarnya di lemari aku tuh banyak, dari mulai baju tidur. Oke, ya, Dari daster mulai, gitu ya. Iya kan, Ya, dari ya. yang daster, terus kayak yang biasanya seset gitu baju atasan sama bawahan, terus ada juga baju pergi yang biasanya tuh campuran gitu, jadi kaos tapi ada batiknya, dan ada juga dress-dress yang kayak kita pakai sekarang. Iya. Tapi sebenarnya mix and match kan beda-beda ya. Aku sendiri paling suka pakai batik itu yang bentuknya dress, karena Oke. gampang juga kan. Bener. Tapi aku juga setuju sih, karena dress tuh lumayan gampang, terus jadinya tuh kayak rapih gitu loh. Aura perempuannya keluar kan, Iya, biasanya kalau bener. misalnya sering keseharian tuh pakai celana gitu. Jadi menurut aku momen pakai dress dengan batik gitu itu pas banget. Nah kalau aku juga kadang-kadang suka pakai kayak kain lilit batik gitu, terus atasnya pakai blus, jadi kesan modernnya tetap dapet, tapi tetap aja tradisional dari batiknya itu tetap ada gitu. Jadi aku Betul suka banget. Makanya aku seneng banget kalau ke acara nikahan terus ngelihat berbagai orang mix and match batiknya tuh kayak gimana sih Iya. gitu. Karena beda-beda banget. Ada yang pakai celana jeans juga Bener, ya. bisa. Ada yang formal pakai bahan gitu-gitu. Itu jadi contekan kita juga ya. Jadi kalau misalkan next Dicatat kondangan, gitu, lo kan di foto diem-diem kan. next kondangan bisa, si ini cantik nih pakai ini, ya udah besoknya kita kayak Betul agak-agak banget. copycat gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat kalian nggak merayakan Hari Batik ya, karena Betul. cara kita menggunakan batik itu juga banyak banget. Bener banget, dan pastinya juga nih ya, tentang batik itu banyak banget yang akan kita bahas. Nanti di segmen selanjutnya juga kita akan membahas teknik-teknik membatik. Tadi kan aku udah sempat bilang bahwa teknik batik itu pakai canting sama juga lilin malam itu. Tapi ternyata banyak banget teknik-teknik batik yang bisa bikin entah itu coraknya jadi semakin kaya, semakin unik, harganya juga bisa jadi semakin mahal. Betul. Dan sekarang kan juga udah zaman modern ya, jadi ada teknik-teknik baru seiring berkembangnya zaman juga. Betul banget, jadi pastikan kalian tetap nongkrongin, tontonin kita terus sampai akhir segmen, pastinya hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial.